Nah, teman, ini sesi terakhir. Mbak Ati ini, beliau juga sebagai Aduh, ibu pejabat ya, aduh pejabat teras bunda. pejabat teras. Karena suaminya pejabat, pejabat, pejabat yang paling dekat dengan masyarakat. Masteri bunda. Iya betul. Suami Mbak Ati kebetulan dipercaya di kampung itu menjadi Pak RT, benar ya? Iya betul. Menjadi Pak RT, jadi secara otomatis Mbak Ati jadi Bu RT. Iya. Dan aku juga baru tahu ternyata jadi Bu RT itu rempong banget. Pekerjaan Pak RT itu juga banyak banget. Ya selama ini agak underestimate sih, tapi ternyata Pak RT itu jadi Pak RT ribet juga ya. Dan aku Iya. baru tahu, aku baru tahu, oh ternyata rempong loh jadi Pak RT, jadi Bu RT itu ternyata rempong ya setelah Mbak Ati ini suaminya didaulat, terpilih ya, Iya. terpilih dapat amanah menjadi Pak RT dan otomatis Mbak Ati juga terlibat dalam kerempongan itu. Mbak Ati tinggal di mana tuh? Kampungnya? Saya di Kampung Perenggan Utara. Kampung Perenggan Iya. Utara. Kalau orang tahu Lapangan Karang ya sekitar Oh situ ya, bunda. orang pasti tahu Lapangan Karang karena di Pasti. situ ada sate yang Sapi. sangat terkenal, sate sapi yang sangat terkenal yaitu Iya. sate Karang. Iya. Ya, Betul. sate Karang. Itu jauh sebelum aku pindah ke Jogja, aku masih di Surabaya. Kalau ke Jogja pasti ke Lapangan Karang hanya untuk makan sate. Berarti daerah sono Iya. tinggalnya. Iya dekat sekali. Itu masih satu wilayah RW. Satu- Lapangan Karang itu masuk di RW saya. Oh gitu. Berarti tempatnya Mbak Ati itu yang di belakang lapangan itu. Iya, Kampungnya yang di belakang selatannya. lapangan. Oke. Mbak Ati, mungkin nggak banyak yang tahu tugas dari Pak RT itu apa aja dan tugas dari Bu RT itu apa aja. Mbak Ati mungkin bisa ceritakan ke puan-puan yang ada di luar sana, kerempongan Mbak Ati semenjak menjadi ibu pejabat di kampungnya. Monggo Mbak Ati. Oh ya, sebelumnya sebenarnya bunda waktu ada pemilihan itu saya sudah berdoa semoga bukan suami saya yang terpilih gitu. Karena kok angkanya sudah banyak ada, semoga bukan saya tidak mau menjadi Bu RT. Saya sudah seperti itu, walaupun pada akhirnya sebenarnya suami saya bukan nomor 1 bunda, tapi dia di urutan nomor 2, tetapi yang nomor 1 itu dicalonkan menjadi calon RW, sehingga otomatis yang di nomor 2 itu naik kan, sehingga suami saya, nah sebenarnya ada 2 juga dengan dapat perolehan suara yang sama dengan suami, tetapi yang satunya itu beliau masih single dan berdasarkan musyawarah itu yang menjadi ketua RT itu suami, sehingga mau nggak mau dan terpaksa Kono dan harus terpaksa. iya, saya sebenarnya kalau ditanya ya bunda, disuruh memilih, mending memilihnya saya menjadi rakyat biasa saja seperti itu. Bahasanya udah kayak ini menjadi rakyat biasa. saja. Iya, soalnya banyak konsekuensi bunda untuk ketika kita menjadi orang yang dipercaya, itu pasti gerak-gerik tingkah laku apa itu pasti disorot. Menjadi pejabat masyarakat lah ya. Iya, itu sehingga ya itu tadi dengan terpaksa ya kita tidak, karena sudah mendapatkan amanah dari masyarakat, ya mau nggak mau dengan terpaksa ya diterima dan dijalani, itu saja. Berarti Dan itu mudah-mudahan- di polling dan dipilih oleh warga. Iya. Dan kita suami itu tidak pernah mencalonkan bunda, tapi dicalonkan sama warga seperti itu, sehingga kan ya sudah, mungkin karena dikasih kepercayaan ya sudah bismillah aja sama suami gitu, walaupun akhirnya efeknya juga banyak sekali, dan itu tuh bertepatan bersamaan ketika saya mulai mengajar bunda, bisa membayangkan repotnya. Oh iya, itu barengan ya. Iya. Jadi Bu RT Jadi dan ketika- Karena sertijab balik juga ke Januari, sekolah. saya kembali ke sekolah Januari, Tunggu. jabatannya Oh, ada sertijab.
Ini sertijab untuk jadi Pak RT. Iya, ada Bunda. Jadi Pak RT ada sertijabnya. Iya, ada. Serah terima jabatannya itu ada, bahkan ada yang ketika di kecamatan itu karena waktu itu masih pandemi ya Bunda, sehingga itu ada acara menggunakan Zoom dengan Bapak Wali Kota Jogja gitu. Serius? Iya, karena ada, kalau yang lama itu mendapatkan sertifikat dan tanda terima kasih Bunda. Oh iya, aku baru tahu loh ini kalau Pak RT juga ada sertijab dan segala macam ya. Bentar, ini agak sensitif. Dapat gaji nggak sih jadi Pak RT? Saya awal ketika suami itu menerima amanah itu langsung ya sudah bismillah lah Bu. Kalau mungkin dulu yang menjadi Pak RT yang lama itu kan beliaunya juga seorang PNS, jadi mungkin tidak kesulitan secara finansial ya Bunda ya. Tapi ketika kami yang dapat amanah itu, yang saya pikirkan dulu adalah begini, ketika wargaku, saya dipercaya sama warga, jadi ketika ada hajatan pasti kita kan juga harus sosialnya jalan ya. Aduh saya pusing begini-begini, tapi sama suami cuma ya wis bismillah aja, nanti semoga ada rezekinya untuk masyarakat kita, hanya seperti itu aja. Jadi tidak pernah berpikiran oh nek jadi RT itu dapat honor, dan yang kemarin dapat honor pun kita juga nggak tahu gitu Bunda, karena nggak pernah diceritain gitu. Ternyata setelah jalan 3 bulan itu suami itu diminta untuk buka rekening, tapi harus BPD karena biar tidak kena administrasi. Ternyata ada HR-nya Bunda per 3 bulan, walaupun ya nggak usah ditanya nominalnya saja Bunda, mungkin sama uang jajannya anak saya 1 bulan gedean uang jajannya anak saya gitu. Tapi ya, alhamdulillah, dan sama suami wis nggak usah diambil, biarkan aja di situ, nanti buat senang-senang sama warga aja. Kalau sudah tiba saatnya saya tidak menjabat, ya seperti itu aja. Keren ya mikirnya ya. Ini kayak ada beberapa pejabat yang juga bilang begitu. Jadi gajinya itu dia gajinya nggak ambil, dan itu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Dan Pak RT di Kampung Mbak Ati juga melakukan hal yang sama. Niatnya seperti itu, Salut mudah-mudahan Pak juga. RT. Yang saya tahu suami Mbak Ati itu orangnya yang kalem, yang nggak banyak cakap. Makanya ketika aku dikasih informasi bahwa beliau itu didaulat untuk jadi Pak RT, saya juga mikir, itu orang kayaknya jarang ngomong, itu orang kayaknya nggak pintar ngomong, terus itu orang kayaknya slow motion banget ya. Iya, 180 derajat sama saya kan Bunda? Bedanya? Iya, Kalau maaf sama ya Pak itu. RT ya. Maaf ya. Makanya wajar kalau akhirnya Mbak Ati terlibat dan akhirnya total juga dalam menjalani peran sebagai Bu RT untuk backup Pak RT yang jarang ngomong, yang slow motion itu. Begitu ya. Akhirnya banyak yang dihandle ya. Sebenarnya enggak juga Bunda, cuman karena mungkin kembali ke masa lalunya beliau yang dulu pernah menjabat sebagai ketua pemuda, sehingga sebenarnya enggak jauh-jauh beda ya, karena masih yang melibatkan masyarakat gitu, sehingga tidak jauh beda. Cuman untuk kebijakan-kebijakan tertentu pastilah saya masih masukkan, karena saya hanya memberikan masukan itu gambaran, ini loh kalau pahitnya, ini loh enaknya, biar kita mengurangi resiko menyakiti hati masyarakat, itu saja. Kalau bisa ya ada di tengah-tengah, walaupun masyarakat itu ada yang pro, ada yang kontra, ada yang senang, ada yang nggak suka, ada yang suka gitu. Jadi karena itu kan kayak dua sisi mata uang ya Bunda, jadi mau nggak mau itu pasti akan seiring sejalan dengan kita, jadi ya harus kita maklumi aja gitu. Terus tugas Pak RT itu sebenarnya apa? Tugas pokoknya apa? Melayani masyarakat, intinya melayani masyarakat apapun. Misalkan kalau untuk surat menyurat sekarang sudah tidak terlalu banyak Bunda, kalau untuk surat pengantar, karena semua di masa pandemi itu semua era digital, sehingga semua harus online dan bisa dilakukan sendiri tanpa harus lewat Pak RT. Jadi lebih mudah ya tugas Pak RT sekarang? Iya, lebih mudah, tetapi sebagai Pak RT juga tidak boleh gaptek, karena harus
menyampaikan sama warganya, oh caranya begini-begini. Bahkan bukunya banyak Bunda, pegangan itu. Karena kalau di Jogja itu ada aplikasi yang khusus untuk mengurus mungkin tentang surat menyurat, ada untuk buat akte kematian, akte kelahiran, itu menggunakan aplikasi Jogja Smart Service namanya. Itu bisa di-download di handphone, jadi ngurus apa-apa kita merubah data KK bisa lewat situ.